Halo adik-adik, kalian masih ingat kan dengan teman kecil kita, si Tono? Sekarang si Tono sudah menjadi anak yang baik, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan rajin belajar serta membantu orang tua. Hari ini kita akan berkenalan dengan teman Tono yang bernama Audi. Apa yang terjadi pada Audi? Yuk sama-sama kita lihat. Loh, Audi, kamu kenapa kok menangis? Aku benci semua orang. Semuanya jahat sama aku. Loh, kok begitu? Sabar. Ayo cerita dulu. 1 minggu yang lalu, Audi diberi tugas untuk menjadi ketua kelompok. Audi dan kelompoknya harus membuat sebuah hiasan dinding yang nantinya harus mereka kumpulkan. Audi selalu mengajak teman-temannya untuk bekerja kelompok. Namun, teman-temannya selalu saja memiliki alasan untuk tidak hadir. Selama ini, Audi harus bekerja sendirian dan hasilnya tidak memuaskan hatinya. Oh, jadi begitu ceritanya. Audi, ayo cerita sama Lausuku. Siapa tahu dia bisa kasih kamu solusi. Nggak mau. Aku malu. Tapi ya udah deh. Aku mau ketemu sama Laosunmu. Ayo kita pergi ke sana yuk. Audi dan Tono pun mendatangi seorang guru sekolah minggu yang dipanggil Laoshi oleh Tono. Tono menceritakan tentang masalah Audi kepada Laoshi. Mendengar cerita Tono dan Audi, Laoshi tiba-tiba teringat akan satu kisah Alkitab. Kisah apakah itu? Yuk kita dengarkan. Lause ingat sama salah satu kisah di Alkitab. Kisah yang dialami oleh Nabi Yeremia pada saat ia harus menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel. Saat itu, bangsa Israel malah marah balik ke Nabi Yeremia dan mengancamnya. Nabi Yeremia? Siapa itu Nabi Yeremia, Laoshi? Nabi Yeremia itu adalah utusan Allah yang bertugas untuk menyampaikan pesan dan teguran Allah kepada bangsa Israel yang saat itu mulai menyimpang dari perbuatan-perbuatan yang baik. Bangsa Israel mulai menyembah berhala dan tidak memuliakan Allah. Keadaan yang dialami Nabi Yeremia saat itu jauh lebih berat dari yang kamu alami sekarang. Nabi Yeremia saat itu mengalami kesusahan dalam menghadapi banyak orang. Wah, iya. Tono pernah dengar waktu Lausu cerita sama Tono. Bangsa Israel itu kan yang banyak sekali. Terus, apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia, Lausu? Allah kembali menguatkan Nabi Yeremia dengan menggambarkan Allah sendiri sebagai seorang tukang periuk. Tukang periuk ini adalah orang yang biasa memahat dan membuat sesuatu dari tanah liat, di mana ketika proses pembuatannya itu ada yang kurang, maka tukang periuk itu akan menghancurkan kembali dan membentuknya ulang dari awal. Allah itu bagaikan tukang periuk itu. Ia berhak untuk menghancurkan tanah liat yang sedang ia buat untuk dibentuk kembali menjadi lebih indah. Rencana Allah pada kita itu pasti selalu indah. Oh, begitu ya, Laoshi. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Audi sendirian kan, Laoshi? Tentu saja tidak. Mungkin saja Tuhan sedang membentuk Audi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, atau bahkan seorang yang mampu diandalkan. Berdoa pada Tuhan dan minta supaya Tuhan memberikan jalan keluar dan memberi kekuatan pada Audi. Jangan patah semangat ya Audi. Iya, Laoshi. Audi sekarang mau belajar untuk selalu berdoa ketika Audi mengalami kesulitan. Benar itu Audi.
jangan malah nangis dan bilang kalau semua orang tuh jahat sama Audi. Hihihi. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Betul kata Tono, ketika kita ada dalam masalah, kita tidak boleh mudah menyerah. Kita harus ingat kalau Tuhan selalu mempunyai rencana indah untuk kita. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Berdoalah senantiasa dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua.